Sejarah berdirinya pemerintahan dalam negeri, khususnya Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Dalam Negeri, tidak terlepas dari pengaruh era kolonial Hindia Belanda yang awal kemunculannya pada tahun 1866 hingga masa pendudukan Jepang. Pengaruh perkembangan politik di Hindia Belanda memunculkan suatu regulasi pemerintahan yang baru, yaitu dimulai adanya perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1848. Berlakunya Regierungsstatthalter, peraturan pemerintah tahun 1855, hingga disusul oleh sebuah Koninklijksbesluit, keputusan raja pada tanggal 21 September 1866 terkait pembentukan 4 departemen dan salah satunya adalah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri yang pada saat itu dikenal istilah Binnenlandsbestuur. Pada tanggal 7 Maret 1942, Departemen Dalam Negeri pada pendudukan Belanda disebut Van Binnenlandsbestuur dirubah menjadi Nimugu pada zaman Jepang. Perubahan struktural pemerintahan dari era penjajahan Belanda ke era pendudukan Jepang adalah sistem pemerintahan yang tadinya bersifat dualisme kemudian menjadi kesatuan struktural. Pada masa pendudukan Jepang, pusat dalam bentuk pemerintahan militer yang terbagi atas 8 departemen, salah satunya adalah Naimubu, Departemen Dalam Negeri yang sebelumnya adalah Van Binnenlandsbestuur, Departemen Dalam Negeri yang bidang tugasnya meliputi urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara resmi dikumandangkan dari halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang Jalan Proklamasi. Pada saat itu proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Soekarno adalah Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Hatta adalah wakilnya. Atas nama bangsa Indonesia, sejak saat itulah bangsa Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya, terbebas dari belenggu penjajahan baik oleh pemerintah bala tentara atau Genseikan Jepang sejak tahun 1942 maupun penjajahan Belanda yang berakhir tahun 1942. Namun demikian, pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan masih menghadapi banyak sekali permasalahan, mulai dari penyelenggaraan negara, keamanan dan ketertiban, keuangan, dan lain-lain. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan singkatannya PPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Dikritik oleh golongan pemuda dianggap sebagai organisasi bentukan Jepang. Untuk itu PPKI diminta diubah menjadi Komite Nasional Indonesia. Usulan ini diakomodasi oleh PPKI dengan mengundang wakil pemuda seperti Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Meski terjadi perdebatan antara kelompok pemuda dan kelompok nasionalis tua, pada akhirnya PPKI berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menambahkan peraturan peralihan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan oleh PPKI. Setelah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI siang harinya atas usulan Otto Iskandar Dinata, Soekarno, dan Hatta secara resmi dipilih oleh anggota PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, keberadaan Lembaga Kementerian Dalam Negeri semakin dikukuhkan melalui hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut dimulai pada pukul 10 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sementara itu, sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang akan membahas bentuk departemen-departemen sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintahan yang baru berdiri. Panitia kecil pimpinan Subarjo pada sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 mengusulkan supaya diadakan 13 kementerian, salah satunya Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri yang diusulkan tersebut di dalamnya melingkupi unsur kepolisian, akan tetapi finalisasi atau pengesahannya menjadi 12 departemen dengan satu menteri negara. Satu kementerian yang hilang adalah Kementerian Urusan Agama yang digantikan oleh Departemen Pekerjaan Umum atas usulan Muhammad Hatta. Berdasarkan hasil fakta-fakta tersebut, pada tanggal 24 Mei 2019 dilaksanakan FGD tentang penetapan hari jadi Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh narasumber atau pakar sejarah Dr. Linda Sunarti dan Dr. Didik Prajoko dari Universitas Indonesia. Tokoh Kemendagri yang hadir adalah Haji Seman Wijoyo, Dr. Andes Sutrisno MSI, Profesor Imade Suwandi, dan Profesor Sudarsono.
pakar atau akademisi, Profesor Muklis, dan lain-lain, dan perwakilan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan tanggal 19 Agustus 1945 adalah sebagai hari lahir Kementerian Dalam Negeri. Sebagai sebuah refleksi perjalanan sejarah berdirinya Departemen Dalam Negeri hingga menjadi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu dimulai dari kepemimpinan Menteri Dalam Negeri yang pertama, Raden Adipati Arya Muharram Yuranata Kusuma kelima, telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan hingga dengan sekarang Menteri Dalam Negeri ke-39, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA PhD, diharapkan memberikan hikmah kepada para pemimpin dan pegawai Kementerian Dalam Negeri untuk terus memperbaiki diri dalam menyongsong tantangan tugas di masa mendatang. Sejumlah pengalaman yang diberikan oleh para pemimpin Kementerian Dalam Negeri di masa lalu dan cara-cara mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan arif dan bijaksana merupakan teladan bagi Korps Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Semoga lintasan sejarah singkat Kementerian Dalam Negeri yang dalam video ini dapat menjadi semangat dalam mengabdi dan berkarya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia hingga pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia.